Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Gilang Kurniawan, Adinda Maulidina, Muhammad Maulana Malik Ibrahim, dan Tria Cici Saputri. Dari elemen geometri, fase D, dan kelas 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai CP, TP, dan ATP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai CP. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis yang transversal untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Mereka dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan TP. Untuk G1-nya, peserta didik dapat membedakan bangun ruang. Untuk G2-nya, menunjukkan jaring-jaring suatu bangun ruang dengan memotong. Untuk G3-nya, menentukan jaring-jaring bangun ruang. Untuk G4-nya, membuat jaring-jaring bangun ruang. Untuk G5-nya, membuat bangun datar dari jaring-jaringnya. Untuk G6-nya, menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongannya dan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. G7-nya, mengestimasi besar sudut. Tujuan pembelajaran selanjutnya ada G8, menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan untuk menyelesaikan masalah. G9, menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah. G10, menyatakan syarat-syarat kesebangunan. G11, menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga sebangun. G12-nya, menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga sebangun. G12, menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segi empat sebangun. G13, menyatakan arti kesebangunan. G14, menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Untuk selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah G1. Setelah itu G2, baru mulai G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu kita peserta didik itu harus bisa membedakan bangun ruang, makanya G1 itu di awal. Nah, setelah itu siswa tuh baru mulai menunjukkan jaring-jaring suatu bangun ruang dengan memotong. Memotong yang dibilang di sini tuh kayak memotong kemasan gitu. Misal kemasannya tuh berbentuk kubus. Jadi peserta didik tuh disuruh untuk motong kubus itu, terserah mau gimana motongnya gitu. Nanti barulah si peserta didik itu tahu jaring-jaring kubus atau jaring-jaring dari suatu benda yang mewakili bangun ruang itu. Selanjutnya adalah G3, yaitu menentukan jaring-jaring bangun ruang. Nah, setelah memotong itu tadi, siswa tuh mulai paham tuh jaring-jaring gimana. Oh, ternyata gini-gini. Setelah itu, siswa tuh paham gitu mana jaring-jaring kubus, mana jaring-jaring balok, dan lainnya. Karena udah tahu, jadi siswa bisa
nentuin jaring-jaring mana yang mau dibuat gitu. Terus selanjutnya itu membuat jaring-jaring bangun ruang. Kan udah tahu jaring-jaringnya tuh. Nah, berarti siswa tuh bisa loh buat jaring-jaring bangun ruang. Nah, selanjutnya tuh membuat bangun datar dari jaring-jaringnya. Setelah buat jaring-jaringnya, siswa tuh kayak memotong jaring-jaringnya, terus disusunlah si jari-jarinya tadi yang udah dipotong jadi bangun ruang ya, ini bukan bangun datar. Terus selanjutnya ada G6. G6 tuh menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongan dan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, yang pertama itu siswa tuh menentukan hubungan antara dua garis yang berpotongan gitu. Jadi entah itu hubungannya bertolak belakang kah atau sudutnya gimana gitu. Terus dua garis yang sejajar dipotong tuh kayak dua garis sejajar terus dipotong garis. Nah, itu hubungannya gimana gitu. Terus yang G7 itu mengestimasi besar sudut. Nah, mengestimasi besar sudut tuh dari itu tadi, dari hubungannya si sudut tadi. Misal bertolak belakang, berarti gimana memperkirakan besar sudut yang lainnya gitu. Terus G8 tuh menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan udah mulai menentukan nih. Nah, selanjutnya tuh peserta didik itu menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan masalah sehari-hari gitu. Yang G9 tuh menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti G8, G9 itu tuh siswa itu pakai cara yang sama untuk menyelesaikan masalah sehari-hari gitu, yang berhubungan dengan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, selanjutnya G10 yaitu menyatakan syarat-syarat kesebangunan. Jadi itu peserta didik itu paham gitu loh syarat-syarat kesebangunan itu apa aja gitu. Terus selanjutnya G11 itu menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga itu sebangun. Kan syarat-syarat kesebangunan tuh banyak. Nah, dari syarat-syarat itu peserta didik itu disuruh nentuin gitu loh, apakah dua segitiga itu sebangun gitu. Terus selanjutnya sama seperti G11 menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segi empat sebangun. Jadi dari syarat-syarat kesebangunan tadi, siswa tuh disuruh nentuin apakah dua segi empat itu sebangun apa enggak gitu. Selanjutnya G13 yaitu menyatakan arti kesebangunan. Nah, setelah tahu nih syarat-syarat kesebangunan, terus tahu apakah dua segitiga atau dua segi empat itu sebangun. Nah, selanjutnya tuh siswa diharapkan dapat mengerti gitu loh arti kesebangunan tuh apa gitu. Yang terakhir G14 yaitu menggunakan syarat-syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Dari syarat-syarat kesebangunan tadi itu tuh siswa disuruh untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, kesimpulannya dari alur ini emang harus urut ya dari G1 sampai G14 karena ada kalau ada satu yang kelewat itu tuh bisa bikin siswa itu blank gitu loh. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.